untuk yang rencana tahap 3 ini perlu saya sampaikan bahwa memang Lampung Timur tidak menganggarkan. Di samping itu anggaran untuk dengan pendidikan sendiri, Lampung Timur itu sudah sekitar sebesar untuk pendidikan sendiri 33%. Jadi untuk yang sudah ikut seleksi itu baru teranggarkan sekitar 5 bulan dari total 1.300-an yang lulus. Terima kasih Pak Wali Kota Kupang. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Bupati Lampung Timur, Bapak M. Dawam Raharjo. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang kepada teman-teman pimpinan komisi, Bu Hetiva dan Pak Dede. Terima kasih menemani saya di ruangan ini. Persilakan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun yang saya hormati Ibu pimpinan dan para tim fraksi 10 yang saya hormati, saya banggakan. Izin mungkin yang disampaikan sama dengan yang secara umum dengan kabupaten dan kota lain, gambaran secara umum bahwa untuk Lampung Timur ini ya memang biasanya kalau seleksi itu kan tiba-tiba nggak begitu banyak tatwa, kalau begitu banyak biasanya formasi itu kan nggak begitu banyak tiba-tiba kan ini kan kebijakan pusat. Berkaitan pelaksanaan untuk Lampung Timur sendiri kita dapat formasi itu sebanyak 252.522 untuk tahap pertama, yang dari hasil seleksi itu sebagian besar belum masuk ya, yang masuk memenuhi passing grade cuma 718 dan yang memenuhi formasi 685. Untuk yang tahap kedua sebesar jumlah formasi 1.837 yang memenuhi passing grade 701, yang memenuhi formasi 613. Jadi secara umum yang lulus karena formasinya tidak ada sebagian yang tidak dapat formasi. Selanjutnya berkaitan dengan untuk yang rencana tahap 3 ini perlu saya sampaikan bahwa memang Lampung Timur tidak menganggarkan. Di samping itu anggaran untuk dengan pendidikan sendiri, Lampung Timur itu sudah sekitar sebesar untuk pendidikan sendiri 33%. Jadi untuk yang sudah ikut seleksi itu baru teranggarkan sekitar 5 bulan dari total 1.300-an yang lulus, sehingga belum semua bisa terakomodir karena keterbatasan anggaran. Karena di samping itu kita belanja pegawai juga sudah 58, sekian persen. Berkaitan dengan itu yang dari kendala untuk Lampung Timur, masalah anggaran kan informasi dari DAU. Tatkala ini kita DAU sendiri di tahun 2022 itu nambahnya cuma 300 juta, sehingga akhirnya ngaturnya nggak bisa sampai apa yang disampaikan mungkin dari wali kota tadi, mungkin nggak teranggaran karena SK-nya terlambat. Cuman kita mau ngatur karena dananya terbatas untuk kegiatan pengangkatan tersebut. Karena itu mohon mungkin ya bantuan dari pihak fraksi DPRD supaya bisa terakomodir sesuai dengan keputusan ini. Memang benar, kami berharap supaya masyarakat pinter, guru terangkat. Kalau ini kan beda, kalau PNS dulu sudah namanya PNS, begitu angkat semua mengikuti, jadi sudah ada di sana. Nah ini kalau saya harus menganggarkan dari daerah. Nah kebijakan inilah artinya mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa terakomodir antara eksekutif dan legislatif sehingga tidak terlalu membebankan untuk daerah, karena bagaimanapun juga pembangunan
kalau di Lampung Timur, nggak tahu yang lain, sudah 58 sekian persen dengan pembangunannya sekian persen, kayaknya sudah nggak ideal lagi. Nah karena itu yang terjadi di Lampung Timur. Berkaitan dengan kita juga belum, ini untuk SK memang belum Ibu, masih dalam proses di BKN untuk NI P3K-nya, NIP-nya, sehingga kita masih menunggu. Tapi untuk Lampung Timur masih kita anggarkan selama sebanyak 5 bulan. Berkaitan dengan itu memang berharap semua bisa artinya terangkat. Saya artinya sepakat, setuju untuk dalam rangka menghormati, dalam rangka penghargaan bahwa mungkin apa passing grade-nya yang diturunkan, apa mungkin penghargaan dari pengabdian yang di ini, jangan ada istilah yang abdi lama, kalau yang dibandingkan dengan yang baru-baru ya pasti kalah yang tua. Nah ini ada informasi juga yang dari dulu nggak pernah mau honor, nggak pernah ini karena honornya kecil, daerahnya terpencil, begitu pas ini yang muda, begitu yang sudah rame mau, teman kan yang tua ini benar kalah. Nah ini ya perlu artinya kebijakan khusus supaya mereka bisa terakomodir untuk bisa diangkat, dengan harapan ya tidak terlalu membebankan nanti belanja pegawai yang APBD yang ada di kabupaten. Selanjutnya banyak formasi yang memang belum masuk, termasuk banyak keluhan, termasuk guru agama, guru kesehatan, guru termasuk PJOK dan lain-lain, memang ya, terus kesenian, PAUD dan itu mengada, tapi kebijakannya memang begitu, kita tidak artinya bisa merubah karena bagaimanapun ini dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan itu pusat, sehingga kita tinggal mantau, menilai, menerima hasil. Setelah itu baru kita memproses untuk Pemda sendiri tinggal memproses bagaimana peng-SK-nya. Bahkan kita ini karena nggak terlibat, kita menganggarkan takut salah untuk seleksi sendiri karena kita tidak ada di situ, sehingga kita mantau. Dan pelaksanaan pun semua serba online, sehingga daerah cuma menerima hasil baru ngusulkan NIP-nya ke BKN dalam rangka proses tersebut. Karena itu sekali lagi untuk mungkin kita berharap mudah-mudahan ini bisa terakomodir dari segi pembiayaan, terutama ya mungkin termasuk gajinya, syukur alhamdulillah kebijakan pusat. Contoh kasus ibaratnya kita dari DAU, begitu DAU ternyata mau dihitung itu DAU-nya nggak nambah. Nah, itu kan akhirnya jadi beban. Tatkala nanti kita anggarkan, paksakan anggaran DPRD, nah nggak bisa ini pembangunannya nanti nggak jalan karena mungkin kabupaten lain kita belanja pegawai sudah di atas 50. Terima kasih, itu sementara secara umum untuk Lampung Timur. Sebagai gambaran atas waktu yang diberikan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dawam Raharjo. Agak belum jelas tadi Pak, saya Pak, yang mengapa belum mengirimkan SK karena menunggu NIP dari Badan Kepegawaian. Gimana SK tadi? lagi proses, SK-nya lagi proses. Dari kabupaten? NIP-nya belum terbit dari Sudah pernah mengirim berkas ke ini? Sudah. Oh, ini laporan dari kemarin ya Pak ya, dari teman-teman dari GTK yang dikoordinasikan dengan Pan RB dan Badan Kepegawaian Nasional. Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam 329 Pemda yang belum menyelesaikan NI P3K tahap 1 dan 2. Jadi yang ditunggu adalah NI P3K-nya. Kan kalau dari teman-teman kementerian kemarin mengatakan bahwa yang mengirim NI P3K-nya adalah kabupaten. Yang mana ini? Ya, kan kita nggak paham. Usulan biasanya dari kita. Usulan kita
NIP-nya sana. Kalau CPNS itu, kalau PNS itu kan kita usul sesuai dengan yang lulus itu, kita usulkan ini nanti terbit dari BKN. Izin. Berarti yang belum terbit dari sana, ini belum mengisi NIP3K ini karena menunggu NIP3K dari Kementerian dari BKN, betul? Begitu? Iya. Izin. Silakan, Pak. Untuk pemberkasan NIP3K tahap 1 dan 2 di Kabupaten Lampung Timur sudah selesai, kami upload semua. Namun untuk proses pembuatan kontrak dan sampai kepada SK-nya ini perlu menunggu terbitnya NIP3K. Artinya terbit dulu NIP-nya baru kita bisa SK-kan gitu. Baik. Demikian, terima kasih. Jadi sekarang tanggal berapa ini? 4 April, NIP3 Kabupaten Lampung sudah selesai ya. Tinggal menunggu SK nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Negara. Baik, Pak. Ini tugas kita ngoyak, Pak. Sini sudah ke sana belum, sini sudah ke sana belum. Berarti NIP3-nya sudah selesai ya? Belum? Yang sudah selesai usulan untuk supaya diterbitkan. Oh. Nah, yang menerbitkan ini sendiri adalah Badan Kepegawaian Negara, sehingga kami masih menunggu terbitnya NIP P3K dari Badan Kepegawaian Negara tersebut. Demikian, Ibu. NIP-nya belum terbit, tapi usulannya sudah jalan. Jadi izin Bu, gini, kalau pengangkatan itu kita ini loh yang lulus, setelah ini yang lulus usulkan. Nah, setelah usul dari sana terbit ini loh NIP-nya dan penempatannya di sini, baru kami ngeskakan dari tindak lanjut dari BKN Ya, itu. Baik. Nunggu Pak, dari sana Bu. Ya. Tapi usulan sudah ya Pak ya. Ya, karena pada tanggal 23 Maret ini Badan Kepegawaian mengatakan Lampung Timur belum kirim. Sudah ya? Oh, malah udah berbulan-bulan yang lalu. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan yang belum terjawab adalah apakah Kabupaten Lampung setuju untuk mengirimkan formasi baru untuk tahun 2022. Kalau nggak tanggal kita memang belum anggarkan itu Bu. Belum ya? Belum. Belum. Kalau ada tahapan berikutnya belum ada formasi baru ya Pak. Baik. Ada satu lagi pertanyaan tadi yang juga belum dijawab. Guru PAUD, guru apa tadi? PJOK, guru agama dan lain-lain membutuhkan? Perlu ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih infonya. Jadi kami Komisi 10 berusaha mati-matian Pak, bagaimana guru diangkat tapi duitnya dibiayai oleh negara dan guru-guru itu merupakan guru-guru yang berkualitas serta guru-guru yang mendapatkan kesejahteraan dan kepastian status. Bu, sama guru agama perlu juga tuh Bu. Ya, guru agama, PJOK guru PAUD, guru PAUD. PJOK, kemudian bahasa daerah, satunya lagi adalah tenaga kependidikan, Pak. Iya, itu harus. Terima kasih, Pak. Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup ya, nanti.